Halo, dengan Agung di sini dan di video kali ini saya akan membahas bagaimana caranya kita meriset audiens dengan menggunakan bantuan dari Google Search ya. Jadi di Google Search kita akan menemukan banyak sekali insight ya kalau misalkan Anda tahu gimana cara mencarinya. Misalkan seperti ini ya. Oke, di sini ada club, forum, association, community, website, blog, author, dan lain-lain ya. Maksudnya apa dan lain-lain ini? Artinya Anda bebas berkreasi ya. Dan terkadang nanti Anda akan menemukan interest-interest yang memang tidak pernah Anda duga sebelumnya gitu ya. Dan gini caranya mencari lewat bantuan Google Search. Misalkan market yang ingin saya target adalah firefighter ya. Dan di sini saya akan coba ketikkan misalkan firefighter forum. Oke, di sini ada virus.com, ternyata ini ya yang menyebabkan kena target tadi ada di Audience Insight ya. Kalau Anda nonton video saya sebelumnya. Oops, sorry. Di sini ada namanya Firehall. Kita akan coba ngecek ya, apakah Firehall ini termasuk interest atau enggak di Audience Insight ya. Kita ketikkan di sini. Firehall. Oh, ternyata nggak ada ya. Firehall nggak ada, coba kita cari Firefighter Nation. Atau mungkin dipisah kali ya, Firehall. Enggak juga. Firefighter Nation, tadi ya Nation ya. Nation. Oh, sebenarnya juga tidak ada ya. Jadi kita coba mencari lagi. Retainedfirefighter.com. Sepertinya nggak ada ya. Firefighter.com juga nggak ada. Lalu kita coba cari misalkan ini Fire Service Co UK, ada nggak? Fire Service. Ada ya, tapi yang ingin saya cari adalah ini ya, Fire Service. Oh, nggak ada ternyata ya. Nah, di sini membutuhkan memang ekstra kesabaran ya. Ada juga ini ukfire.net. Coba saya akan cari di halaman berikutnya ya. SA Firefighter, coba kita cari ya. SA Fire, atau bisa kali SA Fire. Oh, enggak ya, ternyata nggak masuk interest. Kita coba nvpa.org ya. NVPA. Nah, ini ada ya, National Fire Protected. Ini ada nih, NVPA. Nah, terkadang kita tidak menemukan hal-hal seperti ini di Audience Insight. Jadi kita harus mencoba menggunakan bantuan dari Google untuk menemukan interest-interest baru ya. Dan di sini Anda juga bebas berkreasi ya. Apakah search yang nantinya akan Anda masukkan, Anda bisa aja masukkan misalkan yang baru, misalnya seperti magazine juga bisa ya. Saya coba kasih sini misalkan magazine ya, atau news, atau misalkan apa lagi, foundation, itu juga bisa gitu ya. Jadi ada banyak sekali yang bisa Anda telusuri ya berdasarkan ide-ide ya. Oke, itu bagaimana caranya mencari lewat Google Search ya. Dan di sini ada bahasa satu lagi ya, yaitu infografik. Nah, dulu saya ketika bermain Facebook Ads ya, waktu mempromosikan produk ClickBank, saya banyak menggunakan data-data dari infografik ya. Memang sih kelihatannya aneh gitu kan, tapi waktu itu ada teman saya ngajarin, dia bilang kalau lu mau nyari interest, bagusnya lihat infografik juga. Siapa tahu nanti lu di situ ketemu insight-insight baru atau interest-interest baru yang nggak pernah lu duga. Dan akhirnya pas setelah saya telusuri, memang akhirnya saya banyak menemukan interest-interest yang sangat menarik dan tidak pernah saya tahu juga gitu ya. Sorry. Nah, sebetulnya. Nah, gimana caranya mencari infografik ya? Misalkan kayak gini. Anda misalnya mempromosikan produk, sekarang nggak usah firefighter deh. Misalkan produk diabetes atau apa, jangan usah diabetes ya. Misalkan kayak apa lagi ya? Herpes lah, misalkan herpes gitu ya. Anda ketikkan saja di sini herpes infografik ya. Dan ketika Anda klik search di sini, nah Anda masuk ke bagian image. Nanti di sini ada banyak sekali infografik yang bisa Anda temui. Misalkan di sini, misalkan apa ya? Di sini nih, kayaknya di sini ada nih. Nah, di sini ada banyak sekali info-info yang bisa Anda pelajari dan Anda telusuri apakah ada
interestnya, atau nanti Anda mendapatkan sebuah demografi ya. Biasanya seperti itu. Saya kalau misalkan di sini Anda bisa dari demografinya bisa via audiens di sini. Tapi kalau misalkan dari infografik, Anda juga mendapatkan compare atau perbandingan demografi ya. Nah, misalkan di sini ada interest misalkan kayak gonorea nih. Ada nggak gonorea? Coba kita coba ngecek di sini ya, gonorea. Oh, nggak ada ya. Kalau dulu sih ada, soalnya pernah dulu pakai interest ini nih. Ada Chlamydia, CHLAMY, CHLAM. Nah ini ada ya, Chlamydia infection. Nah seperti itu. Terkadang kita menemukan beberapa interest yang memang ajaib lah kalau bisa dibilang kayak gitu ya di infografik ini ya. Lalu sekarang di sini ada juga misalkan di mana nih STD, oh enggak, ini infografik yang ini kayak lebih jelas ya. Tunggu bentar lagi loading dia. Nah, kalau misalkan ya Anda mempromosikan produk herpes ya, Anda bisa mencari-cari demografik yang kira-kira berhubungan dengan herpes ya. Misalnya kayak gini, lip swelling, sore throat. Terus ada juga nih nausea, kan kita nggak tahu nih nausea ini apa sih, juga nggak tahu nih. Intense sunlight, menstruation, nah seperti itu. Nanti Anda bisa coba masukkan di audience insight apakah ada ininya, ada interestnya ya. Di sini selain dari situ ada juga di sini ya kan. Atau misalkan Anda ingin coba bermain di market misalnya kayak diabetes, itu juga ada gitu ya. Nah, lihat seperti ini nih, ada yang epidemic, apa nih, the lifestyle among children. Wah ini cocok nih kalau misalnya ada diabetes buat anak-anak nih, Anda bikin produknya cocok. Kalau misalnya Anda juga punya offer diabetes tapi menyerang anak-anak nih, cocok nih. Ada blood vessel, ada pancreas damage, ada nausea juga tadi juga ada fatigue. Terus ada fatigue ini kayaknya apa ya, kayak apa gitu ya, saya juga susah menjelaskannya nih. Terus ada juga di sini, coba kita cek. Kalau misalkan nih gambarnya terlalu kecil, Anda klik di sini aja nih, view image gitu ya. Nanti dia buka di new tab, nanti bisa kelihatan gambarnya lebih besar di sini nih. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau misalkan Anda ingin targetkan suatu negara yang memang banyak terserang diabetes ya, beneran diabetes, nanti bisa menargetkan misalkan kayak Cina ini juga bisa nih, US, Rusia, ya kan, Saudi Arabia. Saya juga pernah promosi produk diabetes ke Saudi Arabia. Terus macam-macam ya. Di sini ada banyak sekali data-data yang kita bisa olah dan kita bisa pakai. Oke, coba kita lihat lagi. Di sini ada banyak sekali kok data-data kok. Nah, kalau ini kecil nih. Nah, misalnya kayak gini, RU45 holder, bisa saja Anda mentargetkan age-nya itu 45 ke atas. Saya juga biasanya kalau bermain Facebook Ads untuk market diabetes, saya biasanya 45 ke atas ya. Nah, ini ada banyak sekali ya insight-insight yang bisa Anda temui ya dan Anda pelajari. Kalau misalnya Anda kalau misalkan Anda ingin lebih detail lagi ya, Anda save-savein aja nih infografik kayak gini, dan nantinya ini bisa Anda jadikan sebuah bahan study ya, sebuah bahan pembelajaran ya. Kayak di sini ada juga high blood pressure, ada apa nih, disproportionate thirst, nama susah banget. Nah, seperti itulah contoh-contohnya. Dan itu adalah bagaimana caranya meriset market dengan menggunakan bantuan dari Google Search ya. Dan di sini Anda ketikkan saja niche Anda, lalu Anda masukkan keyword-keyword seperti ini. Kalau misalkan nanti Anda ketemu ini baru ya, ketemu keyword-keyword lain ya, silakan Anda testing aja ya. Jadi ini tergantung dari kreativitas Anda ya. Tergantung juga dari produk yang Anda ingin pasarkan, itu juga sangat tergantung juga ya. Di sini saya cuma memberikan beberapa yang bisa Anda pakai. Di sini juga ada sih sebenarnya yang bisa kayak TV show segala macam, ini juga bisa gitu ya. Oke, nanti tinggal Anda googling aja dan kira-kira adakah interestnya atau audiensnya di Facebook. Nah, nanti setelah Anda dapatkan, Anda masukkan ke audience insight ini, lalu Anda olah lagi datanya gitu ya. Misalnya kayak tadi kita menemukan NPPA ini kan. Nah, setelah kita menemukan ini kan, akhirnya kita juga melihat ternyata ada nggak interest baru yang kita tidak pernah lihat sebelumnya. Nah, misalkan kayak FDIC kan kita tidak lihat sebelumnya kan. Nah, seperti itu.
Oke, itu demikian bahasan saya bagaimana caranya mencari interest dengan bantuan dari Google Search ya. Dan pada video berikutnya saya akan membahas bagaimana caranya meriset audiens. Ini masih bahasan tentang riset audiens dengan menggunakan paid tools. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.